Apa kabar guys? Di video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan alur cerita The Bushoyu kemarin. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Part kali ini akan bercerita tentang perjalanan Yeyu dan teman-temannya dalam menaklukkan makam kaisar kuno. Yang mana di tempat tersebut, mereka juga bertemu dengan para makhluk penjaga yang sangat berbahaya. Akankah Yeyu dan teman-temannya berhasil selamat? Oke, kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, kita telah melihat para murid yang sedang berjuang untuk melintasi jurang dengan menggunakan jembatan Naihe. Tak disangka, lantaran medan yang terlalu kuat, jembatan tersebut akhirnya akan segera hancur. Beruntung Yeyu dan teman-temannya bisa berhasil selamat. Yeyu kemudian memberikan cairan jiwanya untuk Nungjing. Di sisi lain, Qin Pontian dan teman-temannya ternyata juga menginginkan cairan tersebut. Akan tetapi, karena Yeyu malah meminta imbalan kepada mereka, Qin Pontian pun menjadi sangat kesal kepadanya. Since berpindah di akademi, terlihat Song Lingian rupanya diam-diam masuk ke dalam kamar Nanshu dan berniat untuk mengambil lonceng miliknya. Tak diduga, tiba-tiba Nanshu bangun dan seketika itu juga Song Lingian pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, ia ternyata telah berada di suatu tempat yang sangat misterius. Tak berselang lama, terdengar suara tangisan di sana. Tapi tak disangka ketika ia mendekati sumber suara tersebut, rupanya itu adalah tangisan dari Nanshu. Scenes kembali berlanjut pada Yeyu dan teman-temannya yang telah selesai bermeditasi. Sesaat setelahnya, secara mengejutkan, Sang Guanze tiba-tiba diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Karenanya mereka pun akhirnya memasang sikap waspada. Akan tetapi, tiba-tiba Wang Meng dan Peng Zhengfeng berubah menjadi seperti zombie. Alhasil Yeyu dan teman-temannya pun berusaha untuk menyadarkan mereka berdua. Karena jiwanya sudah dikendalikan, Qin Yolo pun akhirnya menggunakan jimat roh pengusir setan kepada Wang Meng. Namun hal tersebut ternyata juga akan menyebabkan Wang Meng ikut terbunuh. Di sisi lain, Qin Pontian rupanya sangat kecewa dengan keputusan kakaknya itu. Tapi Qin Yolo berkata kalau ia tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan jimat roh pengusir setan. Tak lama kemudian, Peng Zhengfeng ternyata masih dikendalikan oleh makhluk tersebut. Untuk itu, Yeyu mengatakan kalau ia ingin mencoba sebuah teknik untuk menyadarkannya. Dengan bantuan dari teman-temannya, Yeyu pun akhirnya mengeluarkan Giok Wenshin yang telah diberikan oleh seniornya. Akan tetapi, ketika rencananya akan berhasil, rupanya Peng Zhengfeng masih bisa memberikan perlawanan. Karena itu, dengan sekuat tenaga, Qin Pontian pun maju dan berusaha untuk menahannya. Di saat yang bersamaan, Yeyu akhirnya mencoba kembali menggunakan Giok Wenshin. Dan setelah perjuangan yang cukup melelahkan, akhirnya usaha mereka pun berhasil. Di lain sisi, Peng Zhengfeng terlihat sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Dan karena kejadian itu, dendam antara mereka dan Yeyu pun akhirnya dihapuskan. Singkat cerita, mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan.
Hingga Yeyu dan teman-temannya pun sampai di sebuah tempat dengan medan yang sangat rumit. Namun tak disangka, mereka tiba-tiba diserang oleh puluhan burung gagak yang membuat Yeyu dan teman-temannya harus segera melarikan diri. Tak lama kemudian, mereka ternyata sampai di sebuah danau yang sangat luas. Akan tetapi ketika Qin Yolo memeriksanya, ia tidak menemukan sesuatu yang salah. Karena itu, Qin Pontian pun memberanikan diri untuk memeriksanya secara langsung. 放心，我没你想的那么弱。看来没什么问题。 Setelah dirasa aman, mereka semua akhirnya bersama-sama menyeberangi tempat itu. Tak diduga, tiba-tiba ada seorang hantu wanita yang muncul dan menghentikan Yeyu. Di sana ia juga mengilusi Yeyu dan teman-temannya sembari berkata kalau mereka telah meninggal. Sontak Yeyu yang tak percaya pun akhirnya menyerang hantu tersebut. Tapi tak disangka, hantu wanita itu malah merasuk ke dalam tubuh Yeyu. Agar ia selamat, Yeyu pun membujuk si hantu wanita dengan berkata kalau ia akan membantu menyelesaikan masalahnya jika ia mau melepaskan Yeyu. Namun hantu itu tidak percaya dan malah berkata kalau Yeyu saat ini sedang berusaha untuk membodohinya. Di sini akhirnya diketahui kalau hantu wanita itu adalah pelayan setia dari kaisar kuno. 你说的主上，不会就是这个阴间的？总虽模仿阴间，不暇大事。 她竟然是谷地的侍女，这下怎么办？真正的鬼似是而非而已。假主上长眠，就奉上你的神物。 Tak berselang lama, mereka berdua akhirnya saling bertarung. Di tengah pertarungan, Yeyu pun mengeluarkan buku emas surgawi untuk melawan hantu wanita. Tapi rupanya ia masih bisa selamat dan di saat bersamaan keberadaan buku surgawi emas malah membuat hantu itu tertarik untuk mendapatkannya. Lantaran ia menginginkan buku tersebut untuk membangkitkan kembali makam kuno. Untuk itu, si hantu wanita pun berusaha untuk mengambil alih tubuh Yeyu. Di saat yang bersamaan, Qin Yolo ternyata juga menyadari kalau hantu wanita itu adalah pelayan kaisar kuno yang bernama Hong Ye. 秘书，怕什么？ 那位谷地生前有一个非常宠爱的侍女，又爱穿红裙，所以谷地赐名红颜。都退开！ Sesaat setelahnya, mereka pun harus bertarung dengan tubuh Yeyu yang telah dikendalikan. Sins berpindah pada para guru akademi yang sedang berusaha membuka pintu makam menggunakan teknik formasi yin. Akan tetapi, ternyata usaha mereka itu masih saja tidak berhasil. Namun mereka tetap harus berusaha untuk menyelamatkan para murid akademi. Di sisi lain, Dekan Xuanyan sangat khawatir kalau aula kuno mendengar tentang kejadian tersebut, yang membuat mereka akan ikut campur dalam masalah ini. Kembali pada Yeyu yang masih saja terus melakukan perlawanan. Karena itu, ia pun akhirnya menggabungkan Gyok Wenshin dan buku emas surgawi untuk menguatkan jiwanya. 我炼化吧，吞噬吧！大花招，休想！就算是天书，也不可能抵挡住我的炼化。吞噬我，怕是你消化不了。 Alhasil, hantu wanita tersebut pun tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Nah, saat ia ingin mengambil buku emas surgawi, secara mengejutkan buku surgawi itu tiba-tiba menyambarnya dengan petir yang sangat kuat. Singkat aja, si hantu wanita akhirnya telah menghilang dan hanya menyisakan sebagian jiwanya saja. Tak berselang lama, ketika Yeyu tersadar, ia melihat teman-temannya yang sedang berusaha untuk melawan Yeyu. Karenanya, Yeyu pun mencoba meyakinkan mereka kalau ia telah tersadar. Di saat yang sama, Qin Yolo mencoba menguatkan para muridnya agar mereka mau melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang sangat berkabut. Setelah itu, ketika Yeyu memeriksanya, ia menyadari kalau terdapat beberapa jalan bercabang di depan sana. Akan tetapi, Yeyu tidak dapat memastikan jalan yang tepat. Untuk itu, Sang Guanze pun mengeluarkan akar emas tertinggi yang merupakan benda dengan esensi langit dan bumi. 天地孕育出的至宝精华，哥，你不知道什么叫元根吗？可笑，每一种都携带着大势，代表着一种本意。就能携带天地大势。 Apakah mereka berhasil menemukan jalan keluar dari makam kaisar kuno? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita The Bushoyu selanjutnya ya. Jadi, pastikan kalian tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya.